Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim haqqa qadrihi wal maqdar al azim. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama saya Muhsin dalam Official Muhsin Channel. Sebelum kita mulai, merasa bersama kita baca al-Fatihah kepada pengarang kitab ini, Ithafatul Qarib, Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Al-Fatihah berqawal wa tamim usul walladul hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam habib ila Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selesai. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para ulama, para asatiz, para jamaah muslim di mana saja berada. Kita sudah masuk bab berikutnya, bab siwak. Ini singkat dibahas. Bab siwak ini sekaligus kewajiban sunnah berwudu. Oke. Di sini beliau jelaskan siwak merupakan salah satu kesunahan berwudu. Tidak hanya kegiatan bersiwak, kata siwak juga bisa diartikan benda apapun yang dipakai untuk bersiwak, seperti kayu, arak dan semacamnya. Jadi siwak itu kalau sekarang sikat gigi ya. Tapi sampai sekarang ada yang mempertahankan siwak, seperti kayu arak dan semacamnya. Jadi apakah kiasnya ke sikat gigi kita belum tahu. Tapi yang jelas orang-orang juga ada yang menggunakan sikat gigi, ada yang mengambil sunnah Nabi, yaitu kayu arak dan semacamnya. Bersiwak disunahkan dalam setiap keadaan dan tidak dihukumi makruh. Makruh tanzih. Apa itu makruh tanzih? Makruh tanzih adalah perbuatan terlarang yang tidak berdosa tetapi menyalahi adab, seperti memulai suatu sebelah kiri. Jadi itu nggak berdosa. Dia makruh tanzih. Meniup makanan masih panas, meninggalkan amal yang dianjurkan, itu makruh tanzih. Itu makruh tanzih seperti itu. Jadi bersiwak disunahkan dalam setiap keadaan dan tidak dihukumi makruh tanzih, kecuali bersiwak saat matahari tergelincir bagi mereka yang berpuasa, baik puasa wajib maupun sunnah. Namun hukum makruh ini akan hilang apabila matahari terbenam. Imam Nawawi cenderung memilih untuk tidak memakruhkan secara mutlak. Jadi Imam Nawawi secara mutlak tidak memilih untuk memakruhkan, menghilangkan makruh, untuk tidak memakruhkan secara mutlak. Dia ada kondisinya, itu maksudnya. Jadi makruhnya itu tergantung kondisi. Jadi tidak mutlak dia. Kemudian kesunahan bersiwak menjadi lebih kuat dalam 3 kondisi khusus daripada kondisi yang lain. Yaitu pertama, ketika mulut sudah mulai bau karena azam. Ada yang mengatakan bahwa maksud dari azam ialah tidak berbicara dalam waktu yang lama. Jadi karena dia diam sehingga mulut jadi bau, maka dia wajib dia disunahkan untuk bersiwak. Ada juga yang mengartikan dengan tidak makan. Imam Abu Suja berkata, atau karena hal selainnya, untuk memasukkan kasus bau mulut di luar faktor azam, misalnya makan sesuatu yang menyengat baunya, seperti durian, bawang merah, bawang putih, dan sebagainya.
Jadi Abu Suja mengartikan dengan kata lain, yaitu dengan cara tidak menghilangkan bau mulut karena setelah makan sesuatu. Itu kondisi pertama, kita bersiwak. Kondisi kedua, bangun tidur. Luar biasa ajaran Nabi. Bangun tidur karena kita lelap, itu bau mulut, maka disunahkan untuk berkumur-kumur kemudian siwak. Ketiga, hendaknya mendirikan sholat, baik wajib maupun sunnah. Jadi itu makanya orang-orang sering bawa di kantong siwaknya, karena mengambil sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu karena ketika kita baca kita menghindari bau mulut, maka kita disunahkan untuk bersiwak. Bersiwak juga sangat disunahkan pada selain tiga kondisi tersebut. Bersiwak juga sangat disunahkan selain tiga kondisi tersebut. Jadi kondisi pertama ketika bau mulut atau makan sesuatu, kondisi kedua karena bangun tidur, ketiga karena hendak mau sholat. Bersiwak juga hendak disunahkan pada selain tiga kondisi tersebut, sebagaimana diterangkan dalam kitab-kitab panjang sebelumnya, seperti ketika hendak baca Quran dan gigi sudah mulai menguning. Itu maksudnya. Jadi kondisi itu bisa, selain tiga tersebut itu bisa, kayak gigi menguning atau baca Quran. Saat bersiwak, kita juga dianjurkan untuk meniatkan melaksanakan sunnah Nabi, lalu bersiwak menggunakan tangan. Memulainya dari mulut bagian kanan dan menjalankan siwak secara lembut sampai menjangkau langit-langit, mulut dan hingga gigi geraham. Jadi itu cara bersiwak. Yang berikutnya adalah kewajiban dan kesunahan berwudu. Ketika huruf waw dalam kata wudu dibaca dhamma wudu, menurut pendapat ulama yang paling masyhur, kata itu berarti kegiatan berwudu. Itulah yang dimaksud dengan pasal ini, yaitu ketika waw dibaca fathah dan menjadi wudu, artinya wudu artinya menjadi sesuatu yang digunakan untuk berwudu. Wudu memiliki kewajiban dan kesunahan dalamnya. Abu Suja menjelaskan 6 kewajiban wudu. Kita akan lanjutkan yang tuntas ya. Nanti kita lanjutkan setelah besok karena ini panjang. Jadi kita hanya bahas siwak aja supaya teman-teman bisa tahu. Jika Anda suka video ini, silakan like, subscribe, dan sebarkan dakwah syariah Islam, sebarkan fikih syariah Islam, dan sebarkan pembelajaran-pembelajaran seperti ini sehingga kita punya konten-konten menjadi positif. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.